Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil project based learning kami, yang dimana dalam kelompok 1 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Ira Zulfia selaku PIC kelompok, yang kedua Nur Ain Indah Hapsari, yang ketiga Salma Priscilia, Rizka Polmaresti, dan Muhammad Galita Cikia. Di sini kami akan membahas mengenai project based learning, akuntansi biaya terhadap Cleaning Robot 1. Di sini kami akan melakukan pembahasan yang pertama itu abstrak, yang kedua latar belakang, kajian teori terhadap metode penerapan HPP, kajian teori terhadap proses bisnis Cleaning Robot 1, metode penelitian, dan hasil penelitian dan pembahasan. Poin selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi Cleaning Robot 1. Proses perhitungan HPP Cleaning Robot 1 menentukan besarnya harga pokok produksi berdasarkan metode job costing. Langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan HPP terdiri dari menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pertama yaitu biaya bahan baku atau direct cost, yang terdiri dari tabing, flexible silicone rack and deck, toggle switch on off, solenoid, blower fan, Arduino Uno, motor DC, dan JGA 12 kW motor, dengan total biaya bahan baku sebesar Rp1.414.000. Untuk ketentuan harga ini sudah sesuai dengan nota pembelian yang telah dilakukan oleh tim robotika, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, untuk direct labor ini kami kelompok 1 mengambil estimasi berdasarkan UMK Batam keputusan Gubernur nomor 1362 tahun 2020, yang dimana UMK Batamnya sebesar Rp4.150.930 dengan estimasi lama bekerja 25 hari dalam 1 bulan, maka upah per harinya Rp166.037 dan upah per jamnya Rp23.720. Maka dari itu, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor yang terdiri dari 4 proses yang membutuhkan jumlah tenaga kerja langsung sebanyak 5 orang dengan lama pengerjaan 7 jam, maka gaji per jamnya Rp23.720, maka total jumlah BTKL-nya adalah Rp830.186. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Di dalam biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya bahan penolong, gerinda 1 pieces dengan harga Rp715.000 per pieces, bornya 1 pieces Rp200.000, obeng 5 pieces dengan harga per piecesnya Rp2.000. Maka total biaya bahan penolongnya adalah Rp925.000. Selanjutnya yaitu biaya overhead terhadap biaya listrik, yang dimana jumlah pemakaiannya 3 kWh selama 3 jam, maka 1.500 dikali 3, maka jumlah BOP untuk biaya listriknya adalah Rp4.500. Selanjutnya yaitu beban depresiasi printer dengan harga perolehan Rp3.500.000, nilai residu atau nilai sisa Rp1.000.000, umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutan per jamnya adalah Rp196. Beban depresiasi laptop dengan harga perolehan Rp6.000.000, nilai residu atau nilai sisa Rp1.000.000, umur ekonomis 8 tahun, maka dapatlah penyusutan per jamnya ada Rp245. Maka dari itu, overhead pabrik terhadap beban depresiasi printer 3D adalah Rp906 per jam dikali estimasi waktu pemakaian selama 3 jam, maka dapatlah jumlah beban depresiasinya Rp587. Dan beban depresiasi laptop dengan penyusutan Rp245, estimasi waktu pemakaian 3 jam, maka jumlah beban depresiasinya adalah Rp734. Maka dari itu, biaya overhead yang terdiri dari bahan penolong Rp925.000, biaya listrik Rp4.500, beban depresiasi printer 3D Rp587, beban depresiasi laptop Rp734, maka total biaya overheadnya adalah Rp930.821. Maka dari itu, kami kelompok 1 mengambil kesimpulan bahwasanya perhitungan biaya pokok produksi pembuatan Cleaning Robot 1 yang terdiri dari biaya bahan baku Rp1.414.000, biaya tenaga kerja langsung Rp830.186, biaya overhead pabrik Rp930.821. Maka harga pokok produksinya adalah sebesar Rp3.175.007. Saya akan menjelaskan abstrak tentang penentuan harga pokok produksi atas Cleaning Robot 1. Ini adalah untuk menentukan harga pokok produksi atas Cleaning Robot 1. Penentuan harga pokok produksi yang tepat dan akurat sangat penting dilakukan karena harga pokok produksi dapat memberikan informasi tentang berapa harga jual dari suatu produk.
Kemudian kami menggunakan perhitungan job costing system. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dari wawancara, meneliti, dan mendokumentasikan bahan-bahan yang akan dirakit menjadi cleaner robot 1. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya harga pokok produksi sesuai dengan metode job costing system. Green, harga pokok produksi yaitu biaya barang yang dibeli untuk diproses hingga selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Itu merupakan robot pembersih otomatis yang menggantikan tenaga kerja manusia. Robot ini bergerak dan membersihkan secara otomatis sehingga lantai-lantai ruangan menjadi bersih setiap saat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penerapan harga pokok produksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan yaitu biaya produksi terlebih dahulu. Apa itu biaya produksi? Definisi dari biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri itu adalah biaya yang timbul dalam proses pengolahan bahan mentah sehingga berubah menjadi produk siap dijual kepada masyarakat. Kemudian, metode dari harga pokok produksi itu sendiri menurut Mulyadi 2005.263 yaitu metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Adapun 3 unsur atau 3 elemen dari harga pokok produksi. Yang pertama yaitu bahan baku atau yang biasa disebut dengan direct material. Nah, bahan baku atau direct material ini itu fungsinya sebagai bahan modal utama untuk menghitung harga pokok penjualan saat pertama kalinya. Kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan direct labor. Direct labor itu sendiri yaitu berapa tenaga kerja untuk menghasilkan satu produknya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ini didefinisikan sebagai biaya tenaga kerja yang dikeluarkan mulai dari bahan baku sampai menghasilkan produk jadi serta dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. Kemudian yang terakhir adalah overhead pabrik. Overhead pabrik ini yaitu biaya-biaya yang di luar dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Metode dari pengumpulan harga pokok produksi yaitu ada 2 metode. Yang pertama, metode harga pokok pesanan atau biasanya disebut dengan job order cost method. Metode job order cost method ini yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Metode yang kedua yaitu proses cost method atau biasa disebut dengan metode harga pokok proses. Biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga pokok produksi per satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan tentang kajian teori proses bisnis dari cleaner robot 1. Proses bisnis yang pertama adalah permintaan pasar. Sesuai dengan metodenya yaitu job order costing, menyesuaikan permintaan dari customer. Jadi dia sistemnya customized. Yang kedua yaitu proses desain, yang dimana proses ini dirancang dengan bentuk yang fleksibel, tidak mudah pecah, dan dengan bentuk yang semodern mungkin. Dan yang kedua yaitu pengajuan anggaran. Pengajuan anggaran ini ditinjau atau dilihat dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya penolong lainnya atau biasanya disebut dengan pengajuan modal. Yang keempat yaitu pembelian. Pada proses pembelian ini yaitu proses bahan-bahan dibeli secara langsung sesuai dengan bahan-bahan yang diinginkan.
Kemudian yang keempat yaitu proses produksi, yang dimana ada 4 tahap, yaitu mechanical, electrical, programmer, dan assembly. Nah, keempat proses produksi ini akan dijelaskan detail nanti di slide berikutnya. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, yakni subjek penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Project Based Learning atau PBL yang dilakukan pada Politeknik Negeri Batam, yaitu pada penentuan harga pokok produk yang akan dirancang oleh mahasiswa jurusan robotika. Subjek penelitian kami dari Bapak dosen PIK yakni Bapak Hendrawan Subakti dan Bapak Sinanjung Prayoga. Kami juga dibantu oleh mahasiswa dari jurusan robotika yakni Olup Sirait, Iqbal Parningotan, Rike Bakstian, Hengki, dan Muhammad Abdul. Teknik pengolahan datanya yakni wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli berupa opini, subjek, dan objek oleh mahasiswa langsung dari jurusan robotika. Data tersebut berupa laporan pertanggungjawaban atau LPJ dan data Gantt chart kelompok robot cleaner 1. Objek penelitian yakni bahan baku atau direct material, biaya overhead, biaya tenaga kerja langsung untuk menghasilkan suatu produk, dan waktu penyelesaian suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Ada 4 poin utama dalam melakukan proses produksi. Yang pertama, mechanical, kedua electrical, ketiga programmer, lalu terakhir adalah proses assembly. Proses pertama, mechanical, terdiri dari mendesain robot, membuat body spare part, membuat base robot, membuat roda robot, membuat ruang vakum, membuat cover wiring, membuat cover kain microfiber, lalu uji ketahanan setiap part, lalu terakhir penggabungan semua part. Proses kedua, electrical. Pertama, menyiapkan material wiring, menyiapkan power input 12 volt, lalu tes motor DC dan vakum, uji ketekanan udara terhadap beban robot, merangkai alur output dan input Arduino. Yang kedua, electrical. Terdiri dari proses menyiapkan material wiring, menyiapkan power input 12 volt, tes motor DC dan vakum, uji tekanan udara terhadap beban robot, merangkai alur output dan input Arduino, merangkai alur output dan input motor DC, merangkai output relay ke motor DC, merangkai output relay ke motor roda, merangkai output relay ke sensor jarak, lalu terakhir penggabungan semua rangkaian. Yang ketiga, proses programmer. Terdiri dari proses menentukan arah motor DC, menentukan torsi motor DC, memprogram gerakan robot, menyatukan wiring controller, memasukkan program ke Arduino, lalu pengujian dan optimasi, terakhir evaluasi dan finishing. Selanjutnya proses terakhir, yaitu proses assembly. Proses assembly adalah penggabungan semua rangkaian komponen menjadi kerangka robot yang dimulai dari memasangkan komponen kelistrikan dan microcontroller, lalu menambahkan roda dan vakum hingga menjadi robot yang utuh dan siap digunakan dan siap diedarkan di pasaran. Sekian, terima kasih.